Halo teman-teman semua, selamat sore. Kita ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Cuman untuk video kali ini saya out of topic Wing Chun dulu. Saya ingin menyampaikan my opinion, ya, menyampaikan opini saya terhadap beberapa video yang kemarin sempat viral. Ya memang tidak ada hubungannya dengan Wing Chun dan tidak ada hubungannya dengan dunia bela diri. Tetapi melihat berita-berita itu kayaknya saya gatel gitu loh. Gatel. Kenapa kok sampai begitunya perilaku orang terhadap orang lain yang memang sudah menjalankan kewajibannya. Ya. Nah, sesuai dengan judul, ya, video kali ini saya ingin membahas tentang COD atau cash on delivery. Mungkin sebagian orang tahu cash on delivery itu seperti apa. Tetapi ada beberapa orang yang kemarin sempat viral itu mungkin menyalahartikan bahwa cash on delivery itu adalah tanggung jawab seorang kurir. Ya. Dan mudah-mudahan memang ya video ini menurut sebagian orang mungkin bukan urusan saya, tapi saya ingin beropini. Dan mudah-mudahan opini saya itu bisa meluruskan kesalahpahaman tentang cash on delivery. Dan juga mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan acuan untuk para manajemen, ya, yang mengurus online shop yang saat ini memberikan fasilitas COD atau cash on delivery ini. Oke. Juga bisa meluruskan dan membantu para kurir supaya kedepannya saya harap tidak ada lagi kejadian seorang pembeli memarah-marahi kurir yang dimana notabene-nya itu bukan kesalahan kurir. Ya. Saya boleh ceritalah sedikit. Mungkin saya di sini bicara sebagai seorang seller juga, ya. Walaupun toko saya di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee itu masih sepi, ya. Saya terpaksa sebut ya istilahnya nama online shop yang saya ikutin. Tapi ini bukan endorse, ini pun bukan menjelek-jelekan mereka, tapi saya berusaha transparan. Ya, transparan. Nah, saya sendiri sebagai seller, ya, dan saya istilahnya toko saya nggak besar-besar amat, tetapi saya ada produk-produk dan kadang saya menjual. Saat ini saya menjual baju Chongsam, ya. Terus juga saya menjual beberapa barang second, ya, mungkin titipan teman saya atau titipan orang lain yang nitip di toko saya. Nah, saya juga seorang buyer, seorang pembeli, tapi saya tidak pernah menjadi kurir. Dalam arti kata kurir dari suatu online shop. Ya. Nah, nanti saya coba memberikan opini dari segi buyer sendiri, dari segi pembeli dan dari segi kurir tentang cash on delivery ini, ya, menurut sudut pandang saya pribadi, ya. Karena jujur, saya sebagai buyer pun, sebagai pembeli, pernah marah-marah sama kurir. Ya mungkin teman-teman pernah lihat di channel saya yang satunya, ya, di Glenn Wong Channel. Itu saya dulu pernah posting kekecewaan saya terhadap salah satu kurir. Tetapi itu videonya sudah saya close karena kasusnya sudah selesai. Kenapa waktu itu saya marah-marah sama kurir? Itu bukan gara-gara COD, tetapi gara-gara SOP, ya, sistem operational prosedur yang tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh seorang kurir. Ya, karena itu memang udah kewajibannya dia, tetapi dia tidak menjalankan. Barulah di situ, ya istilahnya saya marah-marah. Tentunya saya marah-marah ke kantor pusat, bukan langsung ke kurirnya, tapi ke kantor pusat. Ya, dimana biarkan kantor pusat yang mengurus segala kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh para kurirnya. Ya. Nah, saya akan selalu melihat segala sesuatu itu dari SOP. Kalau SOP-nya nggak sesuai, di sanalah baru saya menegur.
Ya, kalau misalkan sudah ditegur tidak mau, tidak bisa memberikan jalan keluar, barulah di sana saya sedikit meninggikan kata-kata supaya mereka sadar bahwa itu adalah tanggung jawabnya mereka gitu. Nah, itu pengalaman saya saat saya kecewa dengan jasa pengiriman yang waktu kemarin terjadi di kasusnya saya, tetapi itu sudah selesai. Ya, memang sempat terjadi 2 kali. Ya, oh ya kalau boleh saya jelaskan, kesalahan mereka itu adalah melempar barang ke perkarangan rumah. Ya, jadi waktu itu mereka beralasan saya tidak di tempat. Ya, padahal kita tahu pada saat kita pesan barang online, kita mencantumkan nomor telepon. Anggaplah di sini kasusnya nomor teleponnya aktif. Dan jujur, nomor telepon saya itu aktif. Nomor telepon yang menghubungkan teman-teman bertanya-tanya tentang Wing Chun ke saya. Nomor yang menghubungkan orang-orang yang mencari bela diri Wing Chun ke nomor itu. Ya, mungkin teman-teman yang kenal saya tahu nomor mana itu. Ya, itu sudah banyak berserakan di YouTube lah, berserakan di Instagram lah, di Facebook lah. Ya, nomor itu sudah umum dan orang banyak pakai. Nah, kita sering cantumkan nomor kan. Tugas seorang kurir pada saat tidak menemukan penerima atau orang yang dituju dari paket tersebut, dia harus menelepon. Itu SOP-nya nomor 1. Kedua, yang saya tahu, tidak ada SOP. Barang kita dilempar seperti loker koran, melempar koran ke dalam perkarangan rumah. Itu tidak ada SOP-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kurir-kurir seperti itu dan melempar barang kita, apapun itu isinya, ya jangan ngomong itu barang pecah belah. Sampai baju sekalipun yang istilahnya dilempar pun tidak akan hancur, tetap tidak boleh dilempar. Ya, kalau mereka melempar ya itu sudah kesalahan kurir gitu. Nah, tetapi bukan itu yang ingin saya bahas, yaitu ingin saya bahas adalah berita-berita viral yang kemarin yang sempat terjadi di mana kurir itu dimaki-maki. Nah, di sini saya ingin sedikit membela kurir karena memang ini bukan kesalahan mereka. Oke, kita mulai dulu dari awal. Mungkin sebagian teman-teman kurang paham, itu COD itu apa sih? COD itu cash on delivery kepanjangannya. Kalau misalkan diartikan secara harfiah, cash on delivery itu adalah pembayaran tunai pada pengiriman, ya, pembayaran tunai pada pengiriman. Dulu sebelum booming yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli dan lain sebagainya, COD itu udah sering dipakai. Contoh dulu saya pernah melakukan COD seperti misalkan waktu saya menjual handphone second. Waktu itu saya jual pertama kali di Kaskus. Ya, Kaskus waktu itu ada forum jual beli. Nah, saya jual di sana. Kemudian orang lihat produk, kita janjian ketemu. Jadi waktu itu saya sebagai penjual. Saya bertemu dengan pembeli dengan menentukan lokasi. Kapan kita mau ketemuan, di mana dan jam berapa. Hari apa, jam berapa dan di mana kita mau ketemuan. Nah, setelah confirm, sepakat, oke, kita ketemu. Si pembeli akan melihat barang saya. Ya. Lihat barang saya, kalau misalkan dia oke, dia akan membayar barang tersebut kepada saya secara cash. Ya, tunai. Nah, setelah itu ya udah barang diambil, saya pulang dengan membawa uang dari hasil penjualan secara cash on delivery. Waktu itu menurut saya ya cash on delivery ini harus dilakukan atas dasar trust atau kepercayaan antara saya sebagai penjual dan orang lain sebagai pembeli. Ya, kita harus sama-sama percaya. Memang beberapa kasus ada yang menyalahgunakan COD ini ya sebagai tempat perampokan lah. Kadang ya kalau misalkan item itu lumayan harganya, seperti misalkan jual iPhone second atau jual MacBook second, jual laptop, jual komputer, bahkan ada jual motor, jual mobil, cash on delivery.
Ya, itu banyak dilakukan. Kalau tidak berdasarkan kepercayaan, itu sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang berniat jahat dalam melakukan transaksi cash on delivery ini. Nah, karena mungkin ya, ini mungkin ya pemikiran-pemikiran dari pihak-pihak manajemen online shop seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. eh, Mereka melihat bahwa COD ini punya sisi negatif yang banyak disalahgunakan. Akhirnya mulailah mereka membangun suatu jaringan dengan kerjasama terhadap kurir-kurir seperti yang kita tahu sekarang. Dulu pertama kali mulai muncul yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli.com, Lazada dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan Tiki dan JNE sebagai jasa pengiriman. Kemudian dari situ berkembang muncul yang namanya Si Cepat, muncul Antar Aja. Kemudian sekarang sudah banyak ada driver online, ya Gojek, Grab, malah sekarang ada Lalamove dan lain sebagainya lah ya kurir. Ninja Express juga salah satunya, ya. JNT juga ada muncul. Yaitu karena mungkin menurut saya mereka melihat kekurangan dari sistem COD ini itu yang yang sering dimanfaatkan tidak benar. Nah, cash on delivery kalau boleh saya kasih gambaran seperti ini ya. Jadi kita beli sesuatu ya. Kalau dulu kan cash on delivery langsung penjual dengan si pembeli ya, penjual dengan pembeli. Sekarang udah ada tambahan kurir. Jadi kalau misalkan nih sekarang di zaman ini cash on delivery itu bisa diibarat katakan begini. Teman-teman beli atau saya beli nih ya, saya beli di suatu tempat online shop, katakanlah misalkan di Shopee. Saya beli di Shopee, kemudian si seller itu akan mengirim barang melalui kurir ya. Entah dalam jangka waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Itu tergantung dalam kota atau di luar kota. Kalau dalam kota biasanya 1 hari, 1 kali 24 jam. Barang itu nyampe, saya akan membayar langsung ke si kurir sejumlah harga atau nilai dari barang yang saya beli dari online shop tersebut. Misalkan barang itu saya beli dengan harga 110.000, ya saya bayar ke kurir itu 110.000. Kalau ada ongkirnya, ya saya tambahkan ongkir. Kalau tidak ada ongkir, mungkin lagi ada promo gratis ongkir, ya saya hanya bayar 110.000. Uang itu akan dibawa sama kurir dan disampaikan ke seller melalui online shop tersebut. Gitu. Itu sistem dari cash on delivery. Ya kan? Nah, kasusnya yang terjadi sekarang adalah saat itu barang datang, ya. Si barang itu dibongkar duluan. Sebenarnya itu sudah menyalahi SOP. Tidak ada SOP. Barang dibongkar dulu, dicek. Sama seperti kita misalkan beli ke warung ya, atau beli sepatu, misalkan di toko sepatu, kita buka, kita coba dulu, nggak suka kita balikin lagi. Maaf mbak, ini nggak cocok, saya nggak jadi beli, terima kasih. Nah, tetapi dalam sistem COD tidak ada seperti itu. Dan kalau barang itu dikembalikan si kurir ini akan memiliki nilai jelek di perusahaannya karena barang balik dan barang tersebut harus nambah biaya lagi dibalikan ke penjual. Jadi itu nggak ada SOP-nya. Yang ada itu sebelum kita bongkar, kita bayar dulu ya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang memanfaatkan jasa COD, tolong dibayar dulu baru dibuka. Ya, bukan buka dulu, bukan dicek dulu. Nah, terus gimana kalau barangnya jelek? Itu adalah urusan kita sama seller. Di paket COD, ya, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kita mencantumkan nomor telepon. Saya sebagai pembeli, saya mencantumkan nomor di sana. Seller pun sebagai pengirim mencantumkan nomor di sana. Jadi otomatis teman-teman telepon ke nomor tersebut ke seller, misalkan bilang, halo,
Min, barang saya tidak sesuai dengan apa yang Anda jual di online shop. Gambar dengan barang itu beda. Ini bagaimana ceritanya? Anda salah berbohong dong, gitu. Barulah dibilang nanti bagaimana ketentuan pengembalian barang itu dilakukan. Ya. Nah, seperti yang saya bilang dulu sebelumnya ya, dulu itu tidak ada online shop yang menggunakan sistem COD. Kenapa? Karena online shop itu berusaha untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terjadi yang tadi seperti saya bilang atau terjadi dari berita-berita viral yang kemarin ya, sampai kurir dimaki-maki dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Selama ini saya nggak pernah merasa maksudnya fasilitas COD ini muncul itu beberapa tahun ke belakang, sekitar 1-2 tahun yang lalu. Dulu pertama saya kenal yang namanya Tokopedia, itu tidak ada COD. Semua pembayaran dilakukan dengan internet banking. Entah itu menggunakan kartu kredit, debit, online, transfer antar bank, atau dengan yaitu internet banking ya, atau mobile banking. Tidak ada cash on delivery. Muncul juga JDID, Blibli.com, Lazada, itu tidak ada yang namanya cash on delivery. Cuman belakangan ini mereka ada yang namanya cash on delivery. Terus kalau ada, Mas Glenn, kenapa mereka pakai? Oke, ini opini saya. Nggak semua orang itu punya namanya internet banking. Nggak semua orang punya kartu kredit. Nggak semua orang bisa memanfaatkan yang namanya transfer antar bank, transfer virtual account, mobile banking. Nggak semua orang bisa menggunakan itu. Terutama mereka-mereka ibu-ibu atau bapak-bapak yang gaptek sama sekali nggak bisa dan nggak paham akan hal itu. Juga adik-adik yang nggak paham akan hal itu. Ya tentunya kalau adik-adik gimana punya internet banking gitu kan, buka rekening bank sendiri pun belum tentu bisa, ya kan. Nah, terus pihak manajemen dari masing-masing online shop ini mungkin berpikir keras, gimana caranya saya menjangkau orang-orang tersebut yang tidak bisa atau tidak punya fasilitas internet banking atau menggunakan internet banking yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, mereka menjangkau orang-orang tersebut. Akhirnya mereka balik lagi ke kebiasaan dulu, yaitu dengan cash on delivery. Ya, dengan harapan mereka juga bisa ikut menikmati belanja online. Entah itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak saya nggak tahu nih ada COD nggak ya. Kalau di JD ada, Blibli.com juga ada, Lazada apalagi ya. Kemudian Alfachart kalau nggak salah juga ada sistem cash on delivery. Nah, mereka berusaha menjangkau orang-orang tersebut, para pembeli yang notabene-nya tidak mempunyai internet banking atau gaptek terhadap internet banking. Nah, hal yang terjadi sekarang, muncullah berita-berita viral tersebut karena mereka tidak memahami SOP dari cash on delivery. Mereka hanya, weh asik gue bisa belanja online, gue tinggal pencet aja beli. Atau mungkin anaknya pencet-pencet beli, terus yang nyampe ke rumah beli dengan account bapaknya atau dengan account ibunya, otomatis motor. Otomatis barang itu datang dengan nama orang tua, bapak atau ibunya. Dan mereka merasa, gue gak pernah beli ini, gue nggak ngerasa beli ini. Ya udah, dengan alasan barang rusak apa segala macam dipulangin lah ke si kurir, dan kurir nggak tahu apa-apa. Memang itu bukan tanggung jawab kurir untuk menerima barang returan. Ya, nah terus selain itu juga saya lihat beberapa video di TikTok itu ada beberapa seller juga yang komplain barang-barangnya diretur, dan itu juga karena COD. Kasusnya karena COD. Kenapa kasus COD ini begitu gampang? Ya karena barang dikirim dulu baru dibayar. Beda dengan internet banking.
Dengan internet banking, kita sebagai pembeli, kita bayar dulu di depan, baru barang datang. Ya. Dan setelah barang datang, kita masih bisa sempat ngecek kondisi barangnya bagaimana, sama nggak dengan foto gitu, dan lain sebagainya. Kalau misalkan udah selesai, confirm barang diterima, barulah duitnya nyampe ke pembeli. Ya, jadi kurir itu pada dasarnya hanya mengantar barang sesuai dengan SOP yang mereka punya. SOP-nya tidak menerima returan dan tidak terima komplainan. Itu Bapak Ibu serta adik-adik harus paham. Ya, jangan selalu menyalahkan kurir. Kecuali kalau misalkan barang itu datang kondisinya misalkan penyok. Penyok pun dengan konteks bahwa kalau isinya baju terus paketnya penyok, apa yang mau dikomplain? Kan baju. Baju mah mau di begini-begini pun ya tetap itu baju dan nggak akan rusak. Yang rusak itu misalkan kalau misalkan handphone pas dateng kok dusnya penyok. Tapi itu secara fisik dengan paketan belum dibuka ya. Belum dibuka, tetapi dalam fisik masih terbungkus rapi tetapi penyok. Kemudian misalkan ada beli rice cooker, pas nyampe ternyata penyok gitu kan dusnya. Ya, nah itu boleh komplain. Nah, kenapa penyok? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dari kurir ya pada saat pengantaran atau memang itu dari sellernya. Tetapi kita bisa confirm dulu dengan sellernya pada saat si kurir itu datang sebelum atau sesudah kita bayar nominal yang sesuai dengan paketan tersebut, atau sebelum dibayar tetapi tidak pernah membongkar paket ya, karena COD itu tidak pernah bongkar paket. Sama seperti misalkan kita di supermarket atau di mall, ke toko ada tulisan membuka berarti membeli ya, itu sistemnya. Kalau di cash on delivery kita udah buka berarti kita harus bayar, bukannya dirapiin lagi terus diretur. Itu nggak ada SOP-nya seperti itu ya. Sistem operational prosedur kita sebagai pembeli itu tidak ada. Nah, kalau misalkan pihak kurir bilang, Bapak kan harusnya baca dulu terhadap ketentuan. Jujur ya, selama ini saya sebagai pembeli pun tidak pernah membaca aturan-aturan yang berlaku di Tokopedia, Shopee atau sebagainya ya. Jadi rata-rata kita nggak pernah baca itu aturan dan ketentuan berlaku. Tetapi kenapa saya bisa ngomong begini? Ya, kita harus bicara sama-sama enak, sama-sama untung gitu loh. Dan kita harus mulai bisa ngerti kondisi yang sebenarnya, ya kan? Karena ya jujur ya, istilahnya toko-toko online ini kan tidak akan menyesatkan lah ya, menyesatkan pembeli atau penjual. Selama kita punya alasan kuat terhadap kebenaran yang kita punya dalam saat transaksi online, sebenarnya sah-sah aja gitu loh. Tetapi kalau memang salah, ya kenapa harus dipertahankan seperti itu. Nah, kejadian kayak begini pun sebenarnya menjadi menjadi celah ya buat seller-seller yang nakal. Dalam arti kata nakal ya itu yang tadi saya bilang. Ada pembeli yang komplain, kenapa kok barang tidak sesuai dengan gambar yang saya lihat. Nah, itu banyak terjadi. Dan saya banyak melihat seller-seller seperti itu. Mereka mengambil foto-foto dari Google, lalu templok di lapak mereka. Terkesan bahwa mereka menggunakan foto-foto ini karena foto-foto ini menarik. Lebih kelihatan wah dari barang yang ditawarkan. Harganya pun murah. Tetapi barang yang nyampe ke kita itu tidak sesuai dengan foto. Mungkin bisa berbeda 100% atau berbeda 70%. Biasanya itu yang kejadian. Pembeli kecewa. Ya. Seperti misalkan beli baju, beli tas, ya kan? Atau mungkin beli casing handphone di mana casingnya berbeda dengan aslinya, seperti itu. Dan juga COD ini banyak dilakukan oleh
toko online yang juga nakal. Dalam arti kata begini, teman saya pernah kejadian. Jadi dia searching di Instagram, ya, searching di Instagram. Terus tiba-tiba sebenarnya dia pengen ngeliat ke barang tersebut, ya, melihat barang tersebut. Ternyata pas diklik itu tidak ada konfirmasi ulang, tidak apa, tiba-tiba terbeli itu barang. Padahal dia mau masuk ke lapaknya. Jadi kalau di IG itu kan suka ada iklan, ya, misalkan entah itu dari JDID, entah itu dari Bukalapak yang menawarkan bahwa produk ini harganya lumayan murah, ya. Nah, pada saat kita masuk klik itu foto, ada beberapa toko online yang nakal di mana pada saat klik itu langsung terkoneksi ke cash on delivery. Jadi transaksi berhasil dan itu langsung masuk ke penjualnya. Si penjual udah langsung nyiapin barang untuk dikirim ke kita. Padahal kita rencananya mau lihat, tetapi ini seperti pemaksaan. Lu harus beli gitu. Pemaksaannya begitu. Nah, kasus-kasus kayak gini lah yang menjadi masalah di cash on delivery. Nah, saya di sini ingin mengajak, ya, untuk pihak-pihak online shop, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, Blibli.com, Lazada, tolong dong cash on delivery kalau bisa dihilangin aja deh. Kalau misalkan tetap mau diadakan, tolong kasih bagaimana caranya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Kasian kurir-kurir. Mereka capek-capek melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab mengantarkan barang itu dari seller ke tempat tujuan. Tetapi di tempat tujuan mereka ditolak, barang-barangnya dikembalikan. Juga untuk para seller yang istilahnya mereka benar-benar mau memberikan kepuasan terhadap customernya, ternyata customernya kurang pengetahuan tentang namanya cash on delivery, atau customernya juga nakal, istilahnya beli tetapi akhirnya berubah pikiran padahal itu barang sudah di-pack dan dia tidak bisa cancel, akhirnya ngerugi sellernya juga. Kalau dulu sebelum ada cash on delivery, saya rasa aman. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di online shop, ya, para manajemen yang duduk di online shop ini yang mengurus, menjadi perantara kita berdua, saya, seller, dan juga kurir lah, ya, dan kurir. Perantara kita bertiga lah, ya. Dimana kalau misalkan barangnya rusak, kita bisa langsung komplain sama seller, ya. Dan kalau misalkan tidak ada ketemu sepakat, kita akan minta bantuan kalian sebagai penengah. Siapa yang benar, siapa yang salah, di situ dicari. Ya, biasanya umumnya itu pembeli yang menang. Tetapi dengan konteks, ya, dengan konteks alasan pembeli itu masuk akal. Misalkan barangnya beda dengan foto yang dijual, barang beda sama foto di lapak, barangnya cacat, nyampe ke kita, nyampe ke pihak pembeli dan lain sebagainya. Ya. Jadi, ya, itu permintaan saya, ya. Tolong dihapuskan saja. Saya pribadi, saya tidak pernah belanja selama ini pakai cash on delivery. Semua saya pakai internet banking. Mau transfer, mau pakai kartu kredit, atau mau pakai debit. Ya, saya tidak pernah mau memanfaatkan namanya cash on delivery. Ya, itu pertama. Jadi itu untuk pihak manajemen online shop, ya, yang saya tahu. Seperti Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada yang lebih sering pakai cash on delivery dan lain sebagainya lah, yang saya nggak pernah tahu itu online shop. Di luar sana banyak banget. Nah, terus untuk seller, kita sama-sama seller, saya juga pembeli. Saya juga penjual, ngalamin. Tolong kalau bisa foto-foto yang kalian pakai itu sesuai dengan asli barangnya. Kalian mau pakai foto dari Google, silakan. Tetapi tolong cantumkan satu foto asli dari barang yang kalian jual. Jangan
misalkan contoh nih ya, saya ambil contoh nih, hard case, misalkan hard case Redmi Note 9. Nama judulnya hard case Redmi Note 9. Tapi kalian pakainya foto. Itu adalah hard case dari iPhone. Tentunya beda. Bagaimana kita sebagai buyer, sebagai pembeli, melihat bentuk aslinya itu casing seperti apa? Karena saya ngomong begini karena saya sering beli casing handphone di online shop. Dan saya sering bingung gitu loh, dengan judul dan foto itu beda. Saya sering nanya, Min, minta dong foto aslinya seperti apa. Pasti nggak pernah dikasih, nggak pernah ditunjukin. Itu seller-seller yang males untuk memberikan kepuasan kepada customer. Dan saya kecewa kalau ada seller-seller seperti itu. Udah pakai foto bukannya Redmi Note 9, pakai fotonya iPhone, diminta foto aslinya barangnya seperti apa, nggak dikasih. Kenapa? Takut kita nggak beli. Ingat ya, rezeki mah nggak akan kemana-mana kok. Malah dengan kejujuran, ya, kalian jual. Transparan lah istilahnya. Sama kayak saya. Saya jual baju Chongsam. Saya nggak pernah ngambil dari foto-foto di Google. Saya pakai foto sendiri. Ya, atau kalau perlu bikin videonya tentang kondisi barang yang kita jual. Tapi itu kan butuh waktu. Ya, yang penting foto aslinya lah. Saya juga sering jual barang-barang bekas, secondan pakai, tapi masih layak jual, layak pakai. Semua saya posting, semua saya foto, sampai ke lecet-lecetnya pun difoto. Supaya apa? Supaya tidak ada komplain dari pembeli saat beli barang. Jadi dengan melihat foto, pembeli akan berpikir bahwa itu foto aslinya seperti itu. Jadi apa yang saya beli, nanti klik beli dan saya bayar, barang tersebut nyampe ke saya. Itu sesuai foto. Gitu. Jadi kalau misalkan fasilitas COD ini masih ada, kalian sudah memberikan kepuasan tersendiri kepada customer. Apapun customer nantinya mau nerima atau tidak, yang penting tujuannya sudah baik duluan. Gitu. Jadilah seller yang punya responsibility lah. Itu punya tanggung jawab terhadap produk yang teman-teman jual. Ya. Sedangkan SOP yang lain itu tergantung masing-masing teman-teman mau seperti apa. Ya. Nah, terus saya sebagai sisi pembeli. Tolonglah, kalau misalkan teman-teman nggak paham bagaimana cara membeli dari suatu online shop, tolong tanya dulu ke orang-orang yang pernah memanfaatkan online shop seperti apa. Bagaimana caranya, bagaimana SOP-nya, apa yang terjadi kalau barangnya rusak sampai di kita. Jangan gara-gara pengen ikut tren jual beli di online shop, beli online, terus tiba-tiba main klik aja. Terus tidak puas, kemudian terjadi kasus yang kemarin. Wah, jadilah pembeli yang smart. Ya, jadilah pembeli yang pinter. Kalau misalkan barang itu ragu-ragu, dalam arti kata seperti saya misalkan foto sama judulnya beda, mending gak usah dibeli. Tinggalin aja seller yang kayak begitu. Masih banyak seller-seller yang lain yang mungkin harganya jauh lebih murah dan kondisi barangnya sesuai dengan aslinya saat kita terima. Ya, itu masukan saya buat teman-teman yang sebagai pembeli. Kedua, tolong dong anak-anaknya, ya, jangan sembarangan bisa akses account online shop bapak atau ibu. Jangan coba-coba mereka lihat-lihat barang tanpa ada pengawasan. Jangan seperti kasus kemarin, ya, anak kecil bawa uang 800.000 ke salah satu supermarket untuk beli voucher game. Kemudian karyawannya yang dimarah-marahin. Aduh, kayaknya itu tanggung jawab orang tua deh. Dari mana anak kecil bisa megang duit 800.000 dan beli voucher game? Ya, jadi ya itulah.
Jangan sampai deh, pesan saya jangan sampai anak-anak pegang-pegang handphone kita, orang tua, untuk melihat-lihat Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nanti yang ribet kita sendiri, dan kasusnya nanti kejadian kayak mereka lagi. Kejadian kayak teman-teman yang diposting di TikTok yang viral kemarin itu. Kita ngindarin hal-hal kayak begitu deh. Gitu kan? Nah, terus itu sebagai pembeli ya. Nah, kalau buat kurir ya teman-teman kurir ya, pesan saya ya kalian sudah melakukan hal-hal itu dengan sudah melakukan tugas kalian dengan baik ya kan. Dan mungkin saya juga boleh kasih saran supaya teman-teman kurir itu punya pengetahuan tentang cash on delivery juga. Bagaimana cara teman-teman menyampaikan kepada pembeli kalau misalkan si pembeli ini tidak mau nerima. Tapi yang saya lihat yang saya lihat di TikTok ya, itu semua sudah oke kok gitu. Artinya si kurir udah ngejelasin bahwa itu bukan tanggung jawab kurir gitu. Itu tanggung jawab pembeli sama penjual. Ya. Cuman ya sudah, lakukan saja tugas teman-teman sebagaimana mestinya, tentunya dengan tanggung jawab sebagai pengantar barang ya. Dan ikutilah SOP yang berlaku. Jangan sampai kejadian sama saya ya. Barang saya dilempar gitu kan. Ya saya nggak suka gitu barang saya dilempar. Atau hubungilah nomor yang tercantum di paket kalau misalkan teman-teman kurir ini nggak bisa nemu penerima gitu kan, atau rumah kosong dan sebagainya. Tolong bisa menghubungi nomor ya, setidaknya konfirmasi lah sama si penerima seperti apa. Nanti kalau misalkan penerima bilang ya udah taruh aja di depan rumah ya kan, atau taruh aja di balik pagar, ya itu is okay karena sudah ada konfirmasi dari si penerima. Tapi kan kalian bisa telepon gitu. Ya paling itu aja deh yang ingin saya coba beropini ya pada video ini, karena saya gerah gitu loh. Kok kasusnya gitu lagi, kasusnya begitu lagi. Kalau misalnya kasusnya begitu banyak, ya udahlah COD mendingan nggak usah ada, ya kan? Dan para seller juga kalau bisa, tolong disetting aja COD-nya jangan diaktifin. Jadi biar si pembeli pun tidak ada pilihan untuk COD. Ya, ya memang sih pangsa pasar kalian akan berkurang, ya. Tetapi itu lebih aman ya ketimbang teman-teman yang udah capek-capek nih, teman-teman seller nih udah capek-capek ngepack serapi mungkin. Ngepack kan teman-teman juga pasti ingin memberikan kepuasan tentang packingnya kan, nggak cuma asal packing doang gitu. Biar packingnya bagus, rapi, barang-barang yang kalian kirim pun aman ya kan. Tapi lucu kalau misalkan tiba-tiba kerja keras teman-teman sebagai sebagai pembeli, sebagai penjual, tiba-tiba harus terima balik barang-barang yang menurut kalian kok bisa dipulangin, barangnya masih bagus. Dia kan beli, kenapa harus dipulangin, kenapa harus diretur, barang nggak rusak, barang masih bagus. Jadi buang-buang waktu kita gitu sebagai seller. Ya gitu aja deh sih yang ingin saya sampaikan di sini mengenai cash on delivery. Tolong ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen online shop, supaya COD ini kalau bisa lebih ditingkatkan keamanannya ya. Nggak bisa sembarangan orang pakai cash on delivery. Gimana caranya saya nggak tahu, itu kan bagian R&D kalian lah yang mau seperti apa, membuat aturan dan SOP-nya yang tepat gitu untuk menghindari pembeli nakal ya, penjual nakal, dan tidak menyalahi transaksi ini terhadap kurir. Jadi kan kalau begitu kan tiga-tiganya ini, kita bertiga ini sama-sama enak. Itu kan fungsinya kalian sebagai perantara, sebagai tempat mediasi buat bertemunya kita sebagai pembeli dan mereka sebagai penjual. Oke, kira-kira itu aja. Kalau misalkan ada salah kata, saya minta maaf sebelumnya, karena memang saya ingin menyampaikan aja yang ada di benak saya saat ini. Kayaknya nggak enak kalau unek-unek ini nggak dikeluarin ya. Dan mudah-mudahan juga video saya di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
baik itu penjual, pembeli maupun kurir ya. Dan juga mungkin sebagai masukan kepada pihak manajemen, entah itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID dan lain sebagainya. Nah, saya terpaksa di sini nyebut semua yang saya tahu gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, semua transparan. Karena menurut saya ya kita open aja gitu. Memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa di video ini ya, dan saya cuma hanya mengajak aja supaya kita sama-sama meluruskan apa itu cash on delivery ya kan. Ya, biar kita sama-sama enak lah. Saya juga sebagai penjual juga enak gitu loh. Nggak ada kasus-kasus seperti ini, dan juga buat teman-teman seller yang lain ya. Dan sebagai pembeli juga happy dengan barang-barang yang diterima, dan kurir pun bisa happy gitu, target pengiriman barang-barang dia tercapai ya, kita sama-sama happy. Oke, kira-kira itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya memakai channel Wing Chun Harmony Indonesia untuk menyampaikan opini ini ya, karena saya ingin bisa apa yang saya sampaikan bisa ditonton banyak orang gitu, karena ya channel inilah yang subscribernya paling banyak ketimbang channel saya yang satunya lagi gitu. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Selamat malam ya. Terima kasih sudah nonton opini saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa meluruskan dan bisa tidak terjadi lagi lah ya berita-berita tentang cash on delivery yang tidak mengenakan buat para kurir. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang seputar Wing Chun tentunya.